Keluar asap. Keluar asap. Hai, selamat datang di Halo Elektropedia. Sebelum kita mulai, mohon untuk klik tombol jempol ke atas dan subscribe channel Halo Elektropedia apabila belum. Semoga video ini dapat menjadi referensi untuk Anda sebelum berbelanja di Elektropedia. Selamat menonton. Hai, selamat datang di Halo Elektropedia. Masih dengan saya Andi. Kali ini kita akan bahas oven toaster dari Denpo dengan kode DEO9. Oke, ini adalah penampakannya. Jika kalian mendengar oven toaster, video sebelumnya kita sempat membahas oven sejenis ini, yaitu MOT 500 atau sekarang sudah digantikan menjadi MOT 901S. Bagi yang belum nonton, bisa lihat aja langsung di bagian deskripsinya ya. Sekarang kita bahas apa perbedaan dari oven toaster ini dengan oven toaster Mas Pion. Pertama, ini yang paling mencolok. Jadi kalau di MOT 500 atau MOT 901S, dia hanya punya timer tapi tidak punya ini. Dan ini apa? Ini adalah pengaturan suhu ya, atau pengaturan api bagian atas, bawah atau atas bawah. Ya, jadi kalau yang MOT itu dia cuman sekali timernya diputar, ya udah dia dua-duanya nyala. Kalau ini dia bisa atur atas saja atau mau bawah saja atau atas bawah. Oke. Kalau ini sih handle-nya minimalis. Dan di sini ada tulisan Denpo-nya. Oke, kita langsung buka. Ini adalah kartu garansinya. Garansi 1 tahun. Lalu kita mendapatkan buku petunjuk. Oke, ini yang bahasa Inggris. Lalu ini ada yang bahasa Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu di atas. Ini ada panel, kerangka unit, knob pengatur fungsi, lampu indikator power, knob waktu, tray pemanggang, elemen pemanas, gagang pintu, pintu kaca, rak kawat. Oke. Kita balik lagi. Oke, ya. Oke. Tadi kita udah, nanti kita bahas lagi. Salah satu hal yang mencolok adalah ini. Ya. Kalau di MOT kecil sekali. Kalau ini besar. Jadi bisa benar-benar muat lebih banyak. Ya. Dan ini lebih dalam. Otomatis lebih dalam. Padahal untuk kapasitas sama-sama 9 liter. Selain ini dan ini yang mencolok, ada lagi perbedaan dengan MOT 500, yaitu dari segi dayanya. Jadi kalau MOT 500 itu artinya 500 watt. Ya. Sedangkan ini dayanya 650 watt. Lalu berarti wattnya ini lebih gede dong. Ya, memang watt ini lebih gede, tapi bukan berarti dia boros. Kenapa dia lebih gede? Karena kita lihat ini aja. Ini aja udah lebih besar. Jadi kegunaannya pun jauh lebih besar, jauh lebih banyak.
ya, karena ini juga bisa pengaturan atas, bawah, dan dua-duanya. Jadi kita tidak bisa bilang oh ini boros, enggak, karena dia butuh power yang lebih besar. Dan dari sini kita bisa lihat putarannya juga lebih enak. Jadi kalau kita ngomong putaran untuk ininya ya, mirip dengan MOT 90. Hanya bedanya ini berwarna hitam dan di sini ya ada ini. Jadi mau di bagian mana? Terus di sini juga ada lampu indikator. Secara body untuk lebarnya ini 35. Sedangkan di dalam sini 28,5 dan tingginya ini 20 cm. Lalu kita lihat ini ada pengaturannya, dia 0 sampai 30 menit. Dan untuk titik ini itu 2,5 menit ya, 2,5 menit, 5 menit, 7,5, 10. Dan ketika kamu mencolok ya, kamu jangan langsung misalnya di dalam buku petunjuknya dia bilang 2,5 menit ya, kamu kalau langsung nyalain 2,5 menit, lampu ini tidak akan nyala, tapi harus diputar ke 5 menit dulu, baru nanti dibalikin ke sini, baru dia nyala ya. Karena kalau untuk waktunya ini dia kayak belum panggil nyala gitu, jadi harus di setel dulu ke 5 baru ke 0. Dan sama seperti MOT, di sini juga ada penulisan untuk pizza ya, dengan ketebalan 1 cm itu membutuhkan waktu 3 sampai 4 menit. Roti bakar 2 sampai 3 piece 2 sampai 3 menit. Hamburger 2 sampai 3 piece 6 sampai 8 menit. Ikan ya ukuran standar yang muat lah ya, nggak mungkin gede banget, itu 10 sampai 12 menit. Daging 2 cm ya, yang tebalnya 2 cm itu 5 sampai 10 menit. Sosis 3 sampai 4 piece 8 sampai 10 menit. Dan bistik 1 sampai 2 cm ya, ketebalannya lagi itu 10 sampai 12 menit. Dan sama juga dengan MOT 500, dia tidak menunjukkan berapa derajat Celciusnya, tapi setidaknya tidak merancukan orang. Kalau kita lihat yang MOT yang ditempelan di kacanya itu, misalnya hamburger 220 derajat Celcius misalnya kan, tapi dia tidak menunjukkan butuh berapa lama, ya kan, kita bingung. Jadi nanti kita akan cek lagi ya, sama seperti MOT 500, kira-kira dalam waktu 5 menit gitu kan, itu menghasilkan berapa derajat Celcius. Anda setuju? Dan mungkin di video berikutnya kita akan membuat semacam kue nastar, karena banyak sekali orang nanya dengan saya, kira-kira oven toaster ini bisa untuk bikin nastar nggak, kue nggak, dan sebagainya. Kalau untuk MOT ya anggaplah kalau misalnya bisa, ukurannya ini kecil. Kalau ini kan besar, lumayan lebih banyak ya. Tapi menurut saya untuk oven toaster misalnya kayak yang kemarin MOT 500 itu, saya pastikan dia tidak bisa untuk bikin nastar ataupun kue-kue lainnya. Mengapa? Pertama, ketika kita setting waktu, dia tidak menunjukkan konsisten suhu ya. Jadi ketika makin lama dia makin panas, tapi dia panasnya nggak menetap. Dengan kita kalau bikin kue kan harusnya kan menetap. Misalnya saya bikin kue dan membutuhkan 100 derajat Celcius, ya udah, jadi kita 100 derajat Celcius itu selama 10 menit misalnya. Kalau itu kan enggak ya. Makanya untuk membuktikannya bisa atau tidak, nanti kita akan coba ya, untuk coba bikin lagi apakah untuk kue itu bisa apa enggak ya.
daripada kita penasaran. Dan seperti biasa, ini panas ya. Ini yang panas bodinya. Untuk sistem pemanasnya mirip dengan mas pion, hanya bedanya dia dilapisi lagi. Dia ada kayak lapisan. Dan saya mau memberikan informasi yang penting. Menurut saya penting. Kenapa? Kalau orang tidak tahu, dia akan kabur, dia akan lari. Kenapa? Jadi ketika kamu beli oven ini, lalu kamu nyalakan, dia akan keluar asap, keluar bau, gosong. Kalau kita tidak tahu, kamu pasti akan lari, pasti kabur. Kenapa? Karena untuk Denpo ini, atau umumnya oven baru, itu pasti akan menghasilkan, karena kan semuanya masih belum terbakar. Jadi maksudnya belum dipanaskan lah. Jadi ketika kamu nyalain, kurang lebih katanya 20 menit, dia akan keluar asap kayak orang kebakaran gitu, kayak orang konslet. Saya memastikan itu aman dan itu tidak apa-apa. Lalu mungkin ada yang bertanya, kok saya beli oven yang lain nggak kayak gitu? Nah, jadi begini, kenapa oven yang lain itu nggak keluar panas, atau misalnya nggak keluarkan kayak tadi, kayak saya bilang, mengeluarkan asap, mengeluarkan bau seperti kebakar? Itu dikarenakan ketika sebelum diedarkan, mereka sudah dipanaskan gitu. Jadi sudah melewati langkah itu. Nah, sedangkan untuk kayak Denpo ataupun yang lainnya yang akan seperti itu, maksudnya yang akan keluar panas, itu mereka belum melakukan pemanasannya itu. Ngerti ya? Jadi bedanya kenapa yang lain tidak berasap, itu dikarenakan mereka sudah panaskan dahulu, sedangkan ini belum. Dan apakah aman? Aman. Saya yakin itu 100% aman. Dan berarti nggak QC dong? Nggak juga. Bukan mereka nggak QC, tapi mereka semua udah memastikan semua aman baru diedarkan. Jadi nggak mungkin ibaratnya kok belum panaskan, kok udah langsung dikirim. Kenapa harus panaskan ke kita? Mungkin saya pribadi ya, itu adalah salah satu strategi atau apalah untuk menekan biaya. Itu sudah termasuk memangkas proses, jadi bisa menekan biaya. Karena untuk harga ini, dengan ininya lebih besar, ada ini, harganya jauh lebih murah dan kualitas harusnya bagus, ya kan? Dan tadi seperti saya bilang, pemanasnya itu mirip dengan elemen pemanas untuk MOT. Hanya bedanya dia dilapisin nih. Ini sama bagian di sini, bagian atasnya. Kita lihat dari sisi samping. Sisi samping ini juga ada lubang-lubang hawa, ya. Dan ini dilapisi warna nikel, ya, kayak warna stainless gitu. Lalu di sini warna hitam. Lalu untuk bagian belakangnya standar lah. Sini ada kode, lalu ada tegangannya, ada frekuensinya, ada daya 650 watt, dan negara pembuatan. Oke. Di sini juga. Di sini samping ini nggak ada. Di sini polos, nggak ada pemanasan. Dan untuk kabelnya ini, ya, jadi aman. Dan di buku petunjuknya ini, di sini menjelaskan ada peletakannya nih. Jadi di sini 10 cm dan di atas 30 cm. Itu standar. Itu semuanya juga seperti itu. Lalu jangan pikir mantang-mantang di sini panas, kamu taruh panci lah, taruh apa untuk manasin, itu nggak boleh, bahaya. Dan di sini juga dikasih tips, misalnya kalian ingin panggang ayam, ya, itu lebih baik dibungkus dengan aluminium foil
Jadi buat ayam aja, mau daging apapun gitu kan. Kenapa? Biar nggak muncrat-muncrat. Karena kan ada minyaknya. Nah, jadi minyaknya itu terbungkus di dalam aluminium foil, dan ketika sudah matang gitu kan, ya minyaknya menetap. Jadi kan gampang bersihinnya juga. Terus di sini nggak ada ininya ya, maksudnya kalau di MOT dia kan ada kayak semacam wadah untuk kotorannya. Kalau ini nggak ada, di sini sama sekali nggak ada. Tapi ntar sebentar, nah ini kayaknya bisa dibuka ini. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi dia nggak ada kayak semacam lacinya atau untuk nampan untuk wadah kotorannya, tapi dia sistem bukanya dari bawah. Makanya saya juga tadi penasaran, kok ada ininya gitu kan. Nah, seperti tadi saya bilang, ini bagian bawahnya. Jadi dia dilapisi dengan ini. Sedangkan nah ya. Nah, jadi kayak gini-gini, ada plastiknya, ada ininya. Jadi makanya dia otomatis akan keluar asap. Kita dari tadi ngomongin nampan ini, terus kita belum menjelaskan seberapa besar ukuran ini. Jadi ukurannya ini persegi 22 cm, dan untuk tingginya ini 1,3 1,2an. Lalu tadi kan kita juga ada bahas dimensi untuk ininya. Nah, yang penting dalamnya juga nih. Jadi untuk ukurannya, lebarnya ini 25 ya. Sedangkan tinggi dari bawah sini ya, dari sini sampai atas sini itu 14 cm. Tapi berarti kan kita lihat nih, ketika kita angkat posisinya kan ini di atas, bukan di bawah. Jadi tingginya dari sini ke atas ini kurang lebih 10 cm. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membeli ini bikin kue apa misalnya atau buat panggang ayam, kalian harus pastikan dulu muat nggak. Jangan udah beli ternyata nggak muat, kan sayang ya. Dan untuk dalamnya ya kurang lebih 20 cm. Oke, seperti tadi kita bilang, saya sudah menyiapkan ini. Kita pastikan dua aja kita masukin buat menunjukkan ya. Lalu kita juga akan menggunakan api atas bawah biar lebih apa ya, pasti gitu. Kayak MOT 500 yaitu pengapiannya atas bawah. Dan sekalian saya juga mau menunjukkan ke kalian nanti itu keluar asapnya kayak gimana. Tadi saya sempat sebenarnya tadi saya sudah sempat colok dan nyala ngebul. Emang asapnya lumayan banyak. Nah, mudah-mudahan kita masih dapat kesempatan. Oke. Dan yang saya mau tanyakan, kira-kira enaknya berapa lama ya? Ya. Berapa lama, apa enaknya mau berapa menit? Kita coba hamburger aja lah ya, karena kan dalamnya ada roti dan daging. Oke, saya putuskan untuk 7,5 menit lah ya, 7,5 menit di sini buat pastikan seberapa derajat Celcius. Atau ya udah 10 menit 10 menit saja, kita akan tes 10 menit berapa panasnya derajat Celciusnya ini. Oke, kita colok dulu dan kita sudah pas ini diputar.
ya ke bagian sini, atas bawah. Lalu kita setting 10 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Dan ini gak gitu kelihatan ya. Gak apa-apa, nanti baru saya turunkan. Kita liatin asapnya dulu. Dan ini nggak ada lampunya ya, sama kayak MOT 500. Dan sudah nyala untuk apinya, pemanasnya. Dan sepertinya ini sudah tidak ada menunjukkan apa ya, asap asap yang menyala, karena memang sebenarnya memang bentar doang ya kalau asap dari kanan kiri. Cuma untung saja saya sudah sempat mendokumentasikan dan videonya ini. Keluar asap, keluar asap. Sudah mulai naik. Sekarang posisi kita hampir 7,5 cm apa ya, udah 2,5 menit lah ya, udah 2,5 menit. Untuk suhunya ya, ini udah 2,5 menit, menunjukkan apa sih, nggak kelihatan ya, 50, 60. Nah ini udah mau mendekati 100 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 2-3 menitan lah. Lalu di sini ada stiker ya. Ya stiker, ada tulisan kue bolu, stick, dan kue sus. Sama juga, nggak ada menunjukkan berapa derajat Celciusnya. Nanti kita coba sekalian ngecek atau ngetes ya untuk setting di api bawah dan api atas ya, bentar aja. Oke, sekarang waktu sudah mau menuju 5 menit ya.
sudah 130-an derajat Celcius. Ini, ya, 130 derajat Celcius. Sekarang sudah 140 derajat Celcius. Nah, nanti kan akan ada video keduanya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kita mau coba bikin kue lah ya. Karena kan nggak mungkin cuma buat roti doang. Nah, kira-kira kalian mau bikin apa nih? Nastar atau yang lain? Nanti kita akan coba untuk menggunakan oven toaster Denpo ini. Ya, ini waktu sudah berapa nih? Harusnya sudah lebih ya. Paling sisa 4 menitan. Sisa 4 menitan. Berarti udah 6 menitan lebih ya. Ini sudah 170. Nah, sudah 170. Kalau tadi saya sempat coba baca buku resep untuk nastar sih, katanya sekitar 150 derajat Celcius ya. Berarti kan kita udah tahu tadi kurang lebih di ya 5 menitan lah ya. Oke, ini posisi sudah mau ke 2,5 ya. Jadi sini, nah, ya. Sudah mau 2,5 menit, sisa 2,5, hampir sisa 2,5 menit. Berarti udah menunjukkan udah hampir 190 derajat Celcius ya. Bentar lagi akan mendekati 200. Oke, bentar. Ini sudah mulai meleleh, ya. Ini sudah mulai meleleh. Oke, kita buka aja. Ya, ini udah lebih sisa bentar lagi, kurang dari 2,5 menit. Ini jadi begini. Lalu juga ada yang pernah nanya, untuk kayak oven kayak gini bisa nggak sih buat manasin makanan gitu kan? Jadi ceritanya kayak microwave. Sebenarnya bisa, asal jangan terlalu lama, bentar aja gitu. Misalnya kita kan, karena ini kan tadi kan nggak bisa langsung setel di 2,5 menit, harus setel dulu di lebih dari 5 menit baru dibalikin lagi. Nah, dan nggak usah tunggu sampai 2,5 menit karena takut gosong, karena ini panasnya juga lumayan ini ya. Jadi cukup, oke, ini udah panas, udah langsung aja diangkat ya, karena itu bedanya oven dengan microwave. Oke, ini sudah mau menunjukkan 240, belum lah, sekitar 230 lah, 230 derajat Celcius. Nah, seperti saya bilang lagi, untuk oven toaster semacam ini, kan tadi saya bilang, jujur saya agak menyaksikan
ya, nyaksikan untuk produk sejenis kayak gini, oven toaster bikin kue, itu menurut saya agak sedikit meragukan. Kalau kita perhatikan dari waktunya menit ini, ya, ketika kita setting misal di posisi 10 menit, dia kan naik nih pelan-pelan. Oke, sudah mati dan hampir 240. Bukan hampir lagi, udah 240 lebih, tapi kita tidak bisa pastikan itu berapa. Sebentar. Nah, ya. Jadi 250 kan yang di tebalnya itu. Ya, 240-an lah ya. Ya, deal ya. Ya. Panas sekali nih. Ya, tadi seperti saya bilang, misalnya kita bikin setting jadi gini, cara kerja orang bikin roti atau bikin kue, ya, yang benar tuh misalnya setting di 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, ya. Jadi kita putar lagi dengan sistem oven yang bisa suhu, ya. Kita setting 150. Jadi ketika dia nyala, sudah 150 derajat Celcius. Maksudnya dengan cepat dia sudah di 150 derajat Celcius. Walaupun nggak langsung ya. Ya pelan tapi lebih cepat dibanding ini. Ya. Nah, sedangkan ini ketika kita set tadi 10 menit, ya, dia kan tadi hampir 240 lebih lah. Mungkin 241 atau sekian atau 242. Dia pelan-pelan naik gitu lah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ya, kalau saya ulangin, saya simpelkan lagi. Jadi kalau oven yang biasa bikin kue, jadi posisi kita setting 10 menit, ya langsung pembakarannya 250 derajat Celcius. Kalau ini kita setting 10 menit baru menghasilkan 250 derajat Celcius atau 242 Celcius. Nah, jadi ini kita mencari suhu. Kalau di yang itu sudah langsung menghasilkan suhu derajat Celcius itu. Intinya nanti kita akan bikin video berikutnya, ya. Ingat, silakan tulis komen di bawah ini, kira-kira mau bikin apa, atau kalian setuju dengan bikin nastar, silakan berikan tombol jempol, ya. Kalau misalnya mau yang lain, silakan tulis aja. Sekian dulu video dari saya. Tuliskan komen di bawah ini apabila ada pertanyaan atau informasi dari kami yang kurang. Semua kritik dan saran akan kami tampung demi kemajuan channel ini. Apabila Anda suka video ini, mohon untuk di-like dan di-share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih. Bye.